Baik, sesuai dengan saya tadi, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya pakai pada rangkaian stabilizer ini sebagai pengasuh motor listrik atau pompa air. Yang pertama, komponen pertama yaitu NCT. NCT atau multi circuit breaker ini berkapasitas 2 ampere, yang mana fungsinya sebagai penghubung dan pemutus arus listrik pada rangkaian kelistrikan. Kemudian yang kedua yaitu kontaktor. Kontaktor ini saya pakai jenis Schneider dengan kapasitas 12 ampere, yang mana fungsinya sebagai penghubung dan pemutus arus listrik apabila terjadi di mana koil atau lilitannya terdapat atau dialiri sebuah tegangan, maka dengan memanfaatkan medan magnet kontaktor dapat mengalirkan dan memutuskan arus listrik. Yang ketiga adalah TOR atau thermal offload relay. Yang saya pakai ini adalah jenis Schneider dengan kapasitas 12 ampere juga, yang mana fungsinya sebagai proteksi atau keamanan apabila terjadi kobaran api pada motor listrik, sehingga motor listrik dapat aman dari adanya busur api atau korsleting listrik. Dan kemudian komponen timer. Timer yang saya pakai ini jenis Omron yang berkapasitas rating tegangannya itu 220 volt, yang mana fungsi dari timer ini sebagai pemutus atau penghubung arus listrik yang sudah disetting dalam waktu tertentu apabila diselipkan atau disuplaikan sebuah tegangan, maka timer akan berfungsi. Kemudian ada relay. Relay ini saya memakai jenis relay dengan kapasitas rating tegangannya itu 220 volt juga, sebagai yang mana fungsinya itu berfungsi sebagai pengatur arus listrik pada rangkaian kelistrikan. Terus yang berikutnya itu ada tombol pas button. Tombol pas button ini berfungsi sebagai pemutus menghidupkan rangkaian dengan cara manual, yaitu dengan ditekan. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator itu berfungsi sebagai tanda atau indikator bahwa rangkaian tersebut atau motor tersebut sudah hidup. Kemudian selector switch. Nah, di perancangan kendali ini yang saya buat ini menggunakan menggunakan saklar atau selector switch yang berfungsi sebagai pemindah aliran arus listrik atau pemindah tegangan listrik dari mode manual atau ke mode otomatis atau mode auto dengan cara putar kanan atau kiri. Baik. Kemudian yang terakhir ini adalah yang sangat vital dalam rangkaian ini pengasuhnya sebagai satu otomatis, yaitu auto level switch. Auto level switch ini saya menggunakan jenis JF 302T, di mana auto level switch ini sebagai saklar otomatis dengan sistem apabila tenden pada air sudah mencapai batas di alas tenden atau sudah menghabis air, maka secara otomatis saklar dari auto level switch ini akan menghidupkan rangkaian kendali yang start data pada perancangan ini. Maka secara otomatis rangkaian itu berdasarkan saklar dari auto level switch. Oke, selanjutnya kita akan membahas pompa air atau mesin listrik yang akan dipakai pada perancangan ini. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan air pada perumahan yang ada di vertikal, maka pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan daya 5500 watt atau 5,5 kW dengan jenis pompa air yaitu pompa sentrifugal. Berikut adalah spesifikasinya, di mana diharapkan dari pompa ini dapat membackup atau memenuhi kebutuhan air pada perumahan. Oke, sekarang kita masuk di video simulasi dari rangkaian pada perancangan pompa air ini. Yang pertama ini adalah selektornya, di mana selektor ini kita coba ke mode auto. Maksud saya kita coba simulasikan, ini adalah MCB, kita tekan maka akan mendapatkan arus di sini. Karena pada perancangan ini berdasarkan dari saklar auto level switch, maka apabila tenden sudah mencapai batas akhir dari air atau air habis, maka secara otomatis saklar di sini yang tadinya NO akan menjadi NC atau dapat menghidupkan secara langsung atau otomatis pada rangkaian kendali. Tekan, nah secara otomatis maka rangkaian akan hidup pada pompa yang pertama dengan berdasarkan di sini adalah timer yang disetting dengan waktu 36 menit. Maka apabila sudah mencapai 36 menit akan berpindah secara otomatis ke pompa yang kedua.
Pompa yang kedua juga sama, disetting di timer 4 ini dengan rating waktu yaitu 36 menit. Nah, seperti itulah sistem kerja rangkaian berdasarkan dari saklar auto level switch. Di sini berpindah secara otomatis berdasarkan waktu yang disetting. Namun apabila tenden sudah penuh, maka saklar dari auto level switch ini yang tadinya NC akan menjadi NO, maka akan memutus aliran listrik pada rangkaian kendali ini. Ini adalah berjalan secara otomatis berdasarkan auto level switch. Nah, di otomatis ini apabila terjadi overload pada ini adalah overload 1 dan overload 2, apabila terjadi overload atau kelebihan beban pada motor listrik atau pompa air, maka kita coba dulu ini, maka rangkaian akan terputus. Dan ini adalah indikator dari ini adalah torque dari atau overload dari pompa 1, maka secara otomatis indikator dari overload 1 ini akan menghidupkan pompa 2, dimana pompa 1 ini rusak, maka secara otomatis akan menghidupkan pompa yang kedua ini berdasarkan dari indikator overload 1 atau pompa 1, maka akan menghidupkan pompa yang dengan keadaan atau kondisi baik atau layak untuk dioperasikan. Begitupun apabila terjadi kerusakan pada yang kedua, maka yang kedua ini akan putus, ini akan menghidupkan pompa yang satu. Ini pola overload, jadi pompa 2 akan menghidupkan pompa 1. Ini memiliki fungsi berbalik dari pompa indikator dari pompa 1 dan pompa 2. Selanjutnya kita coba ke mode manual. Di sini ada selektor, diputar ke kanan akan menjadi mode auto atau otomatis, yang di ke kiri akan menjadi mode manual. Di mode manual ini kita coba dulu dari selektor, kita ubah ke mode manual. Nah, ini dalam mode manual, kita coba startkan simulasinya. Oke. Di mode manual ini tetap kita hidupkan terlebih dahulu apabila ini sudah hidup dari auto level switch-nya. Namun pada pompa manual ini atau dalam mode manual ini tidak akan menghilangkan sistem otomatis berdasarkan auto level switch ini atau saklar auto level switch ini, akan tetap berdasarkan otomatis dari level switch saklar tersebut. Kemudian ini adalah pas button dari pompa 1, ini adalah pas button dari pompa 2. Kita tekan pompa 1. Nah, ini adalah pompa 1. Apabila air penuh, maka dari saklar ini akan memutuskan rangkaian atau aliran listrik pada pompa 1. Begitupun pompa 2. Setelah air sudah habis, maka saklar otomatis dari auto level switch ini yang tadinya NO menjadi NC, maka akan menghidupkan pompa 2. Apabila sudah penuh, maka ini akan menjadi NO atau terputus. Nah, begitulah cara kerja dari rangkaian ini, bisa di mode manual dan juga di mode auto dengan menggunakan saklar menggunakan selector switch dengan memutar ke kiri yaitu manual, dengan memutar ke kanan yaitu mode auto atau otomatis. Kelebihan dari rangkaian ini dibuat manual, kenapa? Karena apabila terjadi kerusakan seperti tadi halnya itu bisa juga otomatis dan juga manual, maka disarankan lebih cocok untuk menggunakan yang mode manual, karena yang mode manual ini digunakan apabila pada saat pompa 1 atau pompa 2 memang mengalami kerusakan, maka pada saat maintenance maka menggunakan mode manual ini untuk menghidupkan salah satu pompa yang layak atau yang masih dalam kondisi baik untuk membackup kebutuhan air di perumahan. Seperti itulah penjelasan atau simulasi dari pompa. Baik, setelah dari awal sampai akhir, maka dalam rancangan ini tidak akan luput dari sebuah biaya. Makanya dibuatkan RAB atau rancangan anggaran biaya, di mana pada rancangan anggaran biaya ini bisa dilihat dari tabel, di mana total dari RAB kita ini dalam perancangan ini adalah Rp40.160.150 anggaran yang direkomendasikan dalam perancangan ini. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari tugas akhir saya dengan judul perancangan instalasi pompa air berbasis auto level switch di Waduk Lamela.
ucapkan beribu-ribu terima kasih sekali lagi, dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam segi materi, baik itu dalam teori ataupun laporan saya kekurangan yang masih banyak, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Elektro Politeknik Negeri Ketapang, vokasi inovatif dan aplikatif.